Perkenalkan, nama saya Arjuna Laria dari UPBJ Pekanbaru dengan NIM 04443437. Saya mengerjakan tugas 3 yang diberikan oleh Ibu Feni Cahya Ardita selaku dosen saya. Sini saya akan mengerjakan dua praktikum ya. Praktikum pertama itu membuat transaksi sama praktikum kedua basis data terdistribusi. Baik, untuk praktikum pertama, sini saya sudah lakukan exam MPB-nya, Apache sama MySQL, dan saya sini sudah masuk ke localhost. Ya. Kita akan membuat routing, di mana yang pertama ini, ya, yang pertama ini namanya transaksi satu, di mana transaksi satu ini kita nggak perlu menggunakan kode dulu. Bagaimana kita di sini membutuhkan apa ya? Baik, kita akan mengetik insert so, setelah itu pasien buat buka kurung. Yang pertama itu kita ID-nya ya, ID, koma. Setelah itu nama pasien tentunya. Setelah nama pasien kita membutuhkan alamat pasien. Setelahnya baru kita harus mengetahui jenis kelamin pasien itu sendiri. Tutup kurung. Terus tulisnya kita di sini buat untuk ID-nya ya. ID-nya sendiri kita buat 3. Namanya kita buat ID di mana ID ini alamatnya itu Jalan Mangga 9 Mangga, yang berjenis kelamin laki-laki, kalau laki satu ya. Setelah itu kita tutup kurung, baru titik koma, lalu kita select, from pasien. Setelah itu kita buat N untuk terakhir. Baik, coba kita kirim. Nah, baik, sini sudah ya. Di sini saya execute. Di sini udah terpanggil. Ini sama saja dengan kalau kita pakai SQL, kita pencet
Kalau transaksi satu itu sama saja dengan pas kita proses eksekusi ini. Nah, di sini sudah ada ya namanya Didi. Dia berjenis laki-laki, makanya saya buat dari angka satu ya, tadi laki-laki itu jalan mangga. Jadi pas kita dicek di pasti ya, pasien sendiri tidak ada ya. Maksudnya tidak ada di sini karena uh, kita nggak pakai perintah komit. Nah, coba kita buat perintah komitnya. Untuk melakukan perintah komitnya, uh, kita buat ini aku dulu bentar. Itu kita copy yang ini dulu, copy. Tuh, kita buat ke new akunnya. Uh, transaksi, saksi, transaksi 2. Untuk sini kita hapus. Setelah itu kita copy di sini ya. Di sini kita nggak perlu ganti ya. Di sini yang tetap sama saja, hanya saja uh, di sini hanya kita menambahkan uh, komit ya, koma. Setelah itu di sini hanya kita menambahkan komitnya saja, di mana setelah kita menggunakan perintah komit ini dia akan langsung terupdate atau di database pasien. Jadi, nah, baik, coba kita eksekusi. Nah, baik. Di sini sudah ada namanya Joko di sini dan di sini tadi ya. Tadi di sini ada, tapi di pasien tidak ada. Tapi sekarang kalau kita menggunakan perintah komit, kita di sini sudah ada namanya Didi ya. Nah, jalan mangga yaitu jenisnya laki-laki. Gitu. Jadi begitulah kira-kira untuk saat kita memasukkan perintah komit. Gitu. Kedua, baik setelah kita mengerjakan apa itu komit, saatnya sekarang kita ke rollback gitu, rollback. Rollback kita ke ini. Nah, untuk rollback sendiri, kita copy saja dulu. Rollback, kita buat new. Sini kita buat transaksi 3, kita saja. Ini kita ganti jadi ini jadi 4. Kita jadikan dulu jalan jalan perempuan jadi 2. Nah, baik. Di sini kita akan menambah satu ya, menambah roll black Nah, di sini kita akan tahu apa gunanya dari kegunaan dari rollback di sini. Di mana rollback itu kegunaannya itu menggugurkan uh, komik yang kita buat di sini. Jadi seperti ini.
eksekusi. Nah, baik. Nah, di sini di sini eh, di sini sudah berhasil ya. Tapi nama pasien dulu tadi ini tidak ada gitu di transaksi tiga. Nah, Mbak ya, tidak ada karena dia bertabrakan dengan hasil komit yang kita buat tadi. Nah, dan di sini pun juga tidak ada ya, juga tidak ada. Jadi kegunaan komit itu seperti yang kita bilang tadi, itu uh, menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Kayak perintah yang berjalan tadi, ini kan termasuk perintah yang berjalan nih. Nah, ini kan termasuk perintah yang berjalan. Uh, dia akan menggugurkan perintah yang berjalan ini. Gitu. Baik, selanjutnya kita ke uh, checkpoint. Nah, di checkpoint ini merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Nah, untuk proses terakhir disimpan ya. Saya akan kerjakan di sini buat kita copy saja, copy. Nah, itu saja bisa copy di bagian bukan saya ditambahkan set point. Ini saya buat namanya poin satu satu ya. Di sini kita anggap ini poin satu ya. Yang di sini kita anggap poin satu. Nah, di sini kita anggap ada poin satu. Kita bagi P yang bagian sini. Ini seperti itu. Di sini kita menambahkan objek poin poin satu ya, poin setelah itu kita copy lagi yang sini tadi ya. Jadi ganti setelah itu ini setelah itu setelah ini dulu namanya di sini jadi Dora jalannya jalan lari jenis kelamin perempuan ya. Sini ini kita ganti menjadi 8 9 ini namanya jadi gila jalan
David, Dila ini sebenarnya perempuan. Setelah itu sini kita lihat kita 10 namanya Ruli, Ruli dari dari Arti, dan sebelumnya itu berlatih sendiri. Nah, setelah itu kita akan coba kirim, kirim ya. Di sini transaksi, transaksi, transaksi. Nah, sini kita buat namanya transaksi 4 di transaksi 4 coba kirim sampai sini hasilnya. Terus eksekusi. Di sini bisa kita bereksekusi yang terdata itu yang ID sama ID 10 gitu. Nah, jadi kegunaan checkpoint di sini ya kegunaan checkpoint di sini mana dia akan mengset yang harus di set dan mana yang tidak. Di sini kalau kita tambahkan rollback di pusat di pusat koordinat ini satu maka dia uh, seperti mengabaikan atau tidak mencatat gitu ya. Nah, sedangkan yang di sini malah dicatatnya. Jadi komit di sini tentu yang komit. Jadi dia ini bisa satu pagi itu tapi bisa dia membuat itu uh, yang mana yang harus di set gitu. Kalau ini kan pas poin satu ini dia ke sini dia akan disimpan ya yang di sini. Setelah itu kita bom dia kalau seandainya kita jadikan komit, komit dia akan bisa juga. Tapi kalau kita di sini kita tambahkan roblet, jadi yang roblet sendiri yang tidak bisa. Ya. Itu saja. Meskipun juga uh, bisa lihat ya kalau 10 itu dulu ya. Baik. Itulah kira-kira yang dimaksud dengan checkpoint. Selanjutnya kita ke trigger. Baik, selanjutnya kita akan ke trigger, di mana ini trigger ini kita merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Nah, jadi trigger ini sama halnya dengan kita menambahkan lagi data atau mengurangi data tersebut, gitu kan. Di sini coba kita menambahkan data. Di sini kita copy saja yang di sini. Copy saja. Kita ke rumah sakit. Square, kita copy ya. Di sini ini setelah itu di sini kita kasih titik koma, kita habis itu di sini kita udah selesai ya yang buat obatnya. Selanjutnya kita ke kreditable untuk transaksi obatnya. Transaksi obatnya kita copy juga supaya eh,
itu kita tambah titik komanya ya. Nah, baik sini sudah buat. Ya. Selanjutnya kita baik ya, jadi sini sudah bertambah ya, di mana sini sudah bertambah obat sama transaksi obatnya. Maka selanjutnya di panduan ini kita disuruh menghubungkan ya, kemudian kita buat relasi dengan tabel yang berikut ya. Jadinya itu uh, dari ID pasien ke pasien, dari ID obat ke obat, dari ID pasien ke obat. Sebelumnya kita di transaksi obat ini strukturnya ID pasien sama ID obat ini tentu kita jadikan indeks. Kalau untuk obat sendiri enggak ada ya. Baik, langsung kita ke desain. Baik, sini udah acak-acakan ya. Sebelumnya itu sini pasien, transaksi obat belum ya, transaksi obatnya. Administrator di sini, dokter di sini, bentar, itu di sini, di sini, itu di sini, saya di sini. Ini yang kemarin ya. Maka untuk yang sekarang ini transaksinya itu di sini, opennya di sini. Uh, Kasih relasinya itu dari ID pasien ya. ID pasien itu ke pasien ID pasien juga. Kita buat escape, escape, ya, oke kan, dan meratakan. Selanjutnya itu kita dari ID obat ke obat. Escape. Setelah ini, nah, kita siapkan. Terus setelah ini, kita ke rumah sakit. Baik, selanjutnya kita ke ya selanjutnya yaitu kita membuat uh, selanjutnya setelah kita melakukan uh, relasi, setelah itu kita buat untuk tambahkan di obat ya. Baik, buat obat, kita tambahkan untuk obat ini kita tambahkan, kita buat tambahkannya. Di sini ID obatnya kita buat satu, kode obatnya uh, 101, nama obat
Potret harganya kasih 20 sorry 30.000, stoknya tersisa 25. Nah, kita pilihnya ini berhasil ya. Sini berhasil kita masukkan di mana di 21 kodenya 1 bodrek 30.000. Nah, stoknya 25. Baik, kita tambahkan lagi. Di sini kita buat ID-nya 2, kodenya sorry, A002. Di sini Pak Dol, harganya 20.000 buat 20.000, stoknya itu 30. Setelahnya yang ketiga 3 kodenya namanya komik, harga 10.000, stoknya ada 40. Setelah itu kita kirim. Ada di sini berhasil. Nah, setelah ini sini berhasil ya. Di sini kita ID 4, 1 udah komik. Nah, setelah itu kita melakukan terbatas pertama berikut itu melakukan transaksi ya. Transaksi buat trigger dulu ya. Trigger itu kita buat tanggal ya. Tanggal DJ kita buat DJ DJ buat sini kita buat transaksi buat ya, transaksi buat sini after sini setelah itu ya buat update buat update stop stop udah DJ buat
Gitu ya. Dari hasil ya. Nah, setelah itu kita ke transaksi. Kita ke transaksi. Di sini kita akan menambahkan mana di transaksi di sini ya. Buat transaksinya kita ambil satu, presiden ambil Joko, ambil satu, jumlahnya 25, harganya Rp150.000. Oke, oh, di sini berhasil ya. Sini kita mengambil ID pasiennya, ID obat, jumlah, harga, dan keterangan si obatnya. Jadi obat di sini stoknya 25 ya. Sebelumnya stoknya jadi 25. Setelah kita ambil 5 di urut kasasi, dia berubah menjadi 20 ya. Pakai lagi sini 25 gigi gigi obatnya yang nomor 2 ya, urutannya jumlahnya itu 10, harganya jadi ini tadi 25 jadi 100 ke transaksi tiganya saya ambil namanya A, ini 3, kita butuh 10 juga, jadi untuk harganya menjadi 100.000 kiranya. Nah, baik di sini berhasil ya. Kita coba gali. Nah, di sini sudah berhasil di mana uh, di transaksi satu itu harganya 15.000 ya. 10, jadi kita lihat perbandingan di sini ya. Nah, di sini udah berkurang ya, di sini berkurang 5, ini berkurang 10, ini berkurang 10. Karena di sini tadi, ini yang sebelum tadi terakhir ya, 25 jadi 40. Setelahnya,
Kita akan ke soal nomor 2.